Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Permatasandi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor NIM 2331311004. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai alih wahana dari sebuah lagu menjadi karya prosa berbentuk cerpen. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai transformasi dari sebuah karya lagu menjadi karya sastra cerpen, yang mana sebuah proses alihwahana sastra. Di sebuah lirik lagu yang pada umumnya padat makna dan puitis, dikembangkan menjadi narasi yang lebih panjang dan mendalam dalam bentuk cerita pendek. Pada proses ini, elemen-elemen kunci dari lagu seperti tema sentral, suasana emosi, karakter yang tersirat, dan alur cerita yang samar dieksplorasi dan diperluas. Penulis cerpen akan mengisi ruang kosong yang ada pada lirik lagu, hingga menambahkan detail latar, mengembangkan konflik, menciptakan dialog, serta memberikan dimensi psikologis pada karakter. Sehingga terbentuk sebuah cerita yang utuh dan kohesif. Begitupun alih wahana pada lagu ke cerpen. Terdapat beberapa proses perubahan yang bervariasi. Proses perubahan ini terjadi pada penggunaan bahasa dalam pengungkapan makna dan perluasan yang terjadi pada unsur tema. Seperti lagu berjudul Jamin Rasaku karya Wali Band yang bertemakan cinta posesif seorang kepada pasangannya. Kemudian bertransformasi dalam bentuk cerpen berjudul Dua Sisi karya Maya Asitakul Ilaik yang menyoroti kontrol seorang suami yang berlebihan hingga membatasi istrinya karena alasan cinta yang begitu besar. Nah, karya cerpen ini terbit pada bulan Mei tahun 2024. Lirik lagu Jamin Rasaku dari Wali Band adalah lagu cinta yang populer pada tahun 2014. Melalui lensa kritik sastra feminis, dapat terlihat adanya representasi perempuan yang cenderung pasif, dijadikan objek emosional, dan diharapkan menjadi sumber kestabilan bagi laki-laki. Sudut pandang sastra feminisme pada lagu Jamin Rasaku memiliki beberapa poin yang dapat diangkat meskipun lagu ini secara eksplisit tidak fokus pada isu gender. Diawali representasi perempuan yang pasif dan objektifikasi emosional, lirik ini kuat berpusat pada narasi aku sebagai laki-laki dan perasaannya terhadap kau seorang perempuan. Aku tak mau melepaskanmu karena ku tahu bahwa kaulah tangisanku, engkaulah tawaku, kau yang ku mau. Perempuan direpresentasikan sebagai objek dari emosi dan kebutuhan laki-laki. Kemudian, ketergantungan dan ketidaksetaraan kekuatan, kata permintaan yang berulang, mengidentifikasikan adanya ketidaksetaraan kekuatan dalam hubungan yang digambarkan. Laki-laki dalam lirik ini tampak sangat tergantung kepada kehadiran dan perasaan perempuan untuk kestabilan emosinya. Permintaan untuk menjamin rasa juga mengisyaratkan beban emosional yang tidak seimbang, di mana perempuan diharapkan terus memastikan perasaan laki-laki. Kemudian, penggunaan analogi alam yang mungkin mengandung bias gender, seperti penggunaan analogi hujan yang tampak romantis, namun juga dapat diinterpretasikan melalui lensa feminis. Alam seringkali diasosiasikan dengan feminitas, dan dalam konteks ini,
intensitas alam digunakan untuk mengukur besarnya perasaan laki-laki terhadap perempuan. Mendengar lagu berjudul Jamin Rasaku dari Wali Band membuat penulis bernama Maya Asitaku Ilaik memiliki inspirasi untuk dapat menulis sebuah karya cerpen dengan bias-bias feminisme di dalamnya. Hal ini terbukti dari karya cerpen yang terbit pada bulan Mei tahun 2024 dengan judul Dua Sisi. Cerpen ini mengisahkan tentang lika-liku kehidupan rumah tangga Aisyah dan Arhan. Aisyah dihadapkan kepada pernyataan pahit bahwa suaminya yang bernama Arhan memiliki dua sisi kepribadian yang sangat kontras. Di satu sisi, Arhan adalah sosok suami yang penyayang dan perhatian. Namun di sisi lain, ia berubah menjadi pemarah, posesif, dan bahkan melakukan kekerasan verbal serta mampu merusak barang-barang di sekitarnya. Aisyah sebagai seorang istri yang digambarkan sebagai sosok perempuan yang penyabar, penuh pengertian dan sangat mencintai suaminya. Ia selalu berusaha untuk memaklumi dan percaya bahwa Arhan akan berubah. Puncak konflik terjadi ketika Aisyah mengandung anak pertama mereka. Alih-alih merasa bahagia, Arhan justru semakin posesif dan curiga. Suatu hari, kesalahpahaman terjadi antara Arhan dan Aisyah yang berujung pada pertengkaran hebat. Arhan menuduh Aisyah berselingkuh dan dengan kasar mendorong istrinya hingga jatuh. Akibatnya Aisyah mengalami keguguran dan harus dirawat di rumah sakit. Kejadian tersebut menjadi titik balik dalam hubungan Aisyah dan Arhan. Arhan sangat menyesali perbuatannya dan merasa sangat terpukul. Ia menyadari betapa besar kasih sayangnya dan betapa ia telah menyakiti wanita yang sangat dia cintai. Akhirnya, dengan kesabaran dan ketulusan cinta Aisyah, Arhan bersedia untuk menjalani terapi dan pengobatan. Perlahan tapi pasti, Arhan mulai berubah. Cerita ini berakhir dengan kebahagiaan, yang mana Aisyah dan Arhan berhasil mengatasi masalah rumah tangga mereka dan saling membangun kembali cinta mereka yang telah hancur. Cerita pendek dengan tema perempuan dan kisah cinta biasanya menjadi isu yang hangat dan banyak dibaca di kalangan masyarakat. Tema mengenai isu-isu perempuan yang ditindas dan disakiti, baik secara fisik maupun psikis oleh laki-laki, termasuk ke dalam pembahasan tentang sastra feminisme. Feminisme adalah suatu gerakan perempuan untuk menuntut keadilan gender, memperjuangkan emansipasi, atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tanpa adanya diskriminasi. Kajian kritik sastra feminisme pada cerpen Dua Sisi dilihat dari beberapa aspek, terutama penggunaan karakter tokoh Aisyah dan Arhan, serta dinamika hubungan mereka yang mencerminkan isu-isu gender dan patriarki. Secara fisik, mungkin Aisyah tidak dilukai, namun batinnya hancur, jiwanya tertekan akibat kekerasan verbal dan pembatasan gerak oleh Arhan. Adanya eksploitasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh Arhan kepada Aisyah menunjukkan sifat posesif dan ingin mengendalikan Aisyah secara penuh. Sifat ini juga dipengaruhi oleh trauma masa lalu keluarga dan cinta tragis yang Arhan alami, yang membuatnya tidak mempercayai wanita dan menganggap semua wanita hanya menginginkan hartanya saja. Sebuah karya sastra biasanya saling berkaitan antara satu sama lainnya, sehingga menimbulkan persamaan dan perbedaan yang beririsan. Antara karya lagu Jamin Rasaku menjadi hipogram yang mempengaruhi terciptanya karya sastra berbentuk cerpen berjudul Dua Sisi, karya Maya Asitaku Ilaik yang ditulis pada tahun 2024. Persamaan makna antara lagu Jamin Rasaku karya Wali Band dengan cerpen Dua Sisi karya Maya Asitaku Ilaik terletak pada tema tentang rasa cinta yang berujung kepada ketakutan hingga obsesi yang berlebihan. Dalam lagu Jamin Rasaku, liriknya mengungkapkan keinginan untuk tidak dilepaskan dan keyakinan bahwa sang kekasih adalah sumber tawa dan tangisnya. Begitupun dengan cerpen Dua Sisi, sosok Arhan adalah suami yang sangat membutuhkan istrinya, sangat menginginkan istrinya untuk selalu ada di sampingnya, dan Arhan tidak mau apabila Aisyah meninggalkan dirinya. Selain kesamaan pada tema,
ada juga perumpamaan tentang lebatnya hujan yang menggambarkan banyaknya rasa cinta dan kasih sayang. Pada lagu Jamin Rasaku, cinta yang bagaikan derasnya hujan itu diungkapkan oleh sosok laki-laki yang sangat mencintai kekasihnya. Namun, pada cerpen Dua Sisi, tokoh Aisyah lah yang digambarkan sering disakiti secara emosional dan mental oleh suaminya, tapi dia yang berusaha memahami suaminya hingga digambarkan bagaikan lebatnya air hujan atas cintanya yang begitu besar kepada sosok Arhan. Ada beberapa perbedaan antara lagu Jamin Rasaku dengan cerpen Dua Sisi. Di antaranya, pada lirik lagu Jamin Rasaku lebih menitik beratkan kepada ungkapan cinta dan permohonan untuk menjaga cinta agar tidak layu, sekaligus menjamin kesetiaan perasaan. Tidak ada konflik internal yang jelas atau kekerasan dalam hubungan yang digambarkan. Namun, berbeda dengan cerpen berjudul Dua Sisi yang menyoroti konflik jauh lebih mendalam, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Arhan terhadap Aisyah. Semua hal itu terjadi karena rasa cinta yang begitu besar, berujung ketakutan hingga posesif yang berlebihan. Ditambah akar masalah dari perilaku Arhan yang berasal dari trauma buruk masa kecilnya. Karya seni baik itu dalam bentuk musik maupun sastra seringkali menjadi cermin komplikasi emosi manusia dan dinamika kehidupan. Lagu berjudul Jamin Rasaku dari Wali Band dan cerpen berjudul Dua Sisi karya Maya Asitaku Ilai yang berbeda dalam medium dan teks naratifnya, namun sama-sama menggali esensi tentang cinta yang mendalam dari seorang laki-laki terhadap kekasihnya. Lagu Jamin Rasaku adalah sebuah ekspresi romantis tentang janji kesetiaan dan kebutuhan akan kepastian dalam cinta. Liriknya secara lugas menggambarkan perasaan yang mendalam dan tulus dari seseorang kepada pasangannya, berharap akan cinta itu tetap abadi dan tidak memudar oleh jarak atau waktu. Berbeda dengan romantisme yang terjadi pada cerpen Dua Sisi, menawarkan potret hubungan yang jauh lebih kelam dan realistis. Cerpen ini mengangkat tema kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh sikap posesif berlebihan dan temperamen seorang suami. Kedua karya ini meskipun berbeda, namun sama-sama memberikan gambaran tentang berbagai sudut pandang cinta. Lagu Jamin Rasaku menyajikan sisi ideal dan harmonis dari cinta yang penuh jaminan. Sementara, cerpen Dua Sisi dengan berani membongkar sisi gelap cinta yang diwarnai posesif, kekerasan, dan perjuangan panjang menuju kebahagiaan. Demikian penjelasan saya mengenai Alih Wahana dari lagu berjudul Jamin Rasaku, karya Wali Band, menjadi karya sastra cerpen berjudul Dua Sisi karya Maya Asitaku Ilai.